Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litania Merta. Kita tahu bahwasanya ada suatu permainan yang lumayan ekstrim, yaitu roller coaster. Ketika aku ngeliat itu, kayaknya ini ada sama halnya seperti perasaan. Jadi itu kayak yang lagi tren meromantisasikan hidup. Pas saat itu ya mungkin aku lagi punya ide ataupun lagi kepikiran tentang romantisasi hidup mungkin. Jadi kayak ngelihat roller coaster aja dikaitkan sama perasaan. Tapi ya itu tentang kenapa roller coaster, karena dia naik turun terus kencang, terus membuat kita jantungan, terus membuat kita fun gitu. Nah, dengan perasaan kan gitu juga gitu. Ada suatu perasaan yang membuat kita deg-degan, takut, segala macam. Ada suatu perasaan yang kayak membuat kita tiba-tiba happy, senang berada di atas. Ada yang membuat perasaan kita panik. Ada yang membuat perasaan kita kayak enjoy aja. Ada yang membuat perasaan kita flat aja gitu. Kayaknya roller coaster ini sama halnya kayak perasaan yang aku punya. Jadi kayak excited aja gitu buat ngalami semua tikungan hidup yang bakal dihadapi ataupun yang sedang dihadapi. Awalnya ketika kita meluncur ke atas setinggi langit, itu tuh kayak penuh punya harapan. Jadi dari harapan yang penuh itu, kita mempunyai alasan kenapa kita bisa memikirkan ataupun memiliki harapan tersebut. Ada semacam perasaan campur aduk, campuran antara semangat dan kecemasan, dan tau nggak, itulah kehidupan. Anjay, ini agak gimana ya ngomonginnya gitu tentang kehidupan, sok paling hidup aja gitu. Tapi ya ini berkaitan dengan benang merah tadi lah, roller coaster gitu. Terus ketika kita mencapai puncak, boom, itu tuh kayak jatuh cinta sama ide baru yang bikin hati berdebar aja gitu. Pas udah di atas nih gitu, kayak saat itu kita nemu inspirasi buat hal apapun lah. Secara tiba-tiba punya ide berlian, kayak ngerasa gimana ya, kayak ngerasa kita senang sendiri dalam berkreasi, kita senang sendiri dengan diri kita sendiri. Ini kita kayak berada di atas nih gitu kan, di atas roller coaster. Lalu pas mulai turun, tikungan demi tikungan, kadang kerasa senang banget, kadang kayak dapat apresiasi dari siapapun yang kita harapkan obrolannya gitu. Tapi kadang ada juga suatu tikungan ataupun turunan yang membuat kita panik, yang membuat kita takut gitu, kok kayak gini jadinya. Harusnya hidup tuh nggak seperti ini, nggak sesuai rencana segala macem gitu. Terus nanti tiba-tiba ada rasa yang flat, aduh hidupnya nggak ada yang, nggak sedih-sedih amat, nggak senang-senang amat, biasa, terus ya bosen gitu. Nah gitu. Sekarang bayangin deh, kita menuju ke bagian paling seru, saat-saat yang mendebarkan yang nggak kita terduga. Ya mungkin kalau kita ngelihat roller coaster udah tahu ininya, jalurnya, udah tahu medannya segala macam gitu. Tapi kan itu cuma perumpamaan. Gimana dengan kehidupan yang kita jalani kan? Ya kita nggak tahu. Nah, saat-saat yang mendebarkan yang nggak terduga, kayak ketika kita mencapai keberhasilan besar dalam pertemanan, dalam karir, itulah kepuasan yang luar biasa. Tapi nggak lama kemudian mungkin ada kejutan yang nggak terduga yang bikin kita bergidik, karena kehidupan itu ya gitu, penuh kejutan. Dan akhirnya roller coaster perasaan kita akan melambat, mengantar kita ke akhir perjalanan ini. Sambil melihat ke belakang, kayak kita sadar bahwasanya setiap tikungan, kecepatan, dan hentakan itu adalah
bagian yang gak terpisahkan dari perjalanan hidup yang seru. Karena di ending kita main roller coaster tuh ya memang lambat gitu kan. Kayak udah mulai slow, kayak udah lambat, habis itu habis gitu. Jadi kayak proses perjalanan manusia seperti itu gitu. Ketika dia udah mulai berakhir, katakan ajal lah, itu tuh ya pasti mulai meredup gitu, habis itu ya selesai gitu kan. Nah itu tadi aku langsung kepikiran ke situ aja tiba-tiba gitu ya, pas jalan-jalan ke mall, ngelihat doang, memang nggak ada buat main. Karena kenapa ya, mau buat main itu kayak nggak ada keinginan sih. Ngelihatnya seru, kadang ngelihat orang yang teriak-teriak itu kan, wah gitu. Nah itu makanya kadang aku berpikir itu aku kait-kaitkan sama perasaan. Ya kayaknya kadang perasaannya begini, kadang perasaannya begitu gitu, senang ataupun segala macam gitu. Ya kadang pada saat kita duduk diam habis itu mereview dari apa yang kita lakukan, apa yang kita alami ke belakang, ya itu seperti itu. Ada titik di mana kita kayak, sampai kapan hal ini akan berakhir? Terus kita diam lagi dan berpikir, sampai kapan gini, bisa nggak perasaan bahagia ini hinggap terus lebih lama di diri kita? Aku nggak mau masa-masa ini berakhir. Tapi entah kenapa pada saat kita bahagia itu jarang sekali memikirkan aku ingin bahagia seperti ini terus gitu, hinggap lebih lama gitu. Tapi pada saat kita sedih itu kayak cepat-cepatlah perasaan sedih ini memang benar-benar cabut di diri kita gitu. Aku nggak mau ngalamin hal ini, aku nggak mau berada di fase ini gitu. Pokoknya harus benar-benar pergi gitu. Nah itu yang bahkan aku sendiri kan kadang mikir gitu. Misalnya lagi di perasaan yang flat lah, nggak sedih, nggak senang gitu kan, aku mikir kayak pada saat aku bahagia aku nggak pernah mikir semoga perasaan ini hinggap lebih lama, semoga momen-momen ini berhinggap lebih lama gitu. Tapi ketika lagi nggak bahagia itu kayak aduh, aku nggak mau berada di fase ini gitu. Semoga cepat atau lambat ini bakalan cabut gitulah dari sini, tentang kesedihan ini gitu kan. Tapi pernah ada suatu momen yang aku berpikir seperti itu, kayak semoga perasaan bahagia ini atau momen ini bakalan bertahan terus gitu, hinggap lebih lama. Pokoknya kedepannya kehidupanku itu dibuat bertahan dengan perasaan-perasaan seperti ini, dibuat bertahan dengan momen-momen seperti ini gitu. Tapi muncul lagi di pikiranku, yaitu gini sih, anggaplah kalau misalnya perasaan bahagia ini hinggap lebih lama di diri kita, anggaplah momen bahagia yang kayak gini tuh terus menerus ada gitu. Apakah kamu sepenuhnya bahagia? Itu aku pikir ya kayaknya enggak juga sih, bakalan bosen gitu, dan menganggap kayak pada akhirnya kok gini-gini aja gitu, nggak ada hal yang mendebar-debarkan lagi. Jadi aku pikir kayak ya udahlah, seharusnya yang membuat kita fun itu bukan pada saat kita mendapatkan kejutan abis itu bahagia dan berharap kedepannya selalu mendapatkan kejutan. Ternyata yang bikin kita fun itu adalah ketika kita bisa menikmati momen ini, ketika kita bisa menikmati keadaan yang apapun yang menimpa sekarang. Ya walaupun pahit buat dibilang gitu kan, tapi buat bukan merealisasikan, buat menerima kenyataan yang ada, buat menikmati kenyataan yang ada. Justru itu yang membuat kita fun, itu yang membuat kita hidupnya berwarna. Karena kayak ada suatu perasaan emosi yang tergoyah gitu. Kayak hari ini buat galau, besok dibuat senang, terus besok lagi sedih gitu.
Jadi rasa-rasa yang berbeda-beda ini yang bikin kehidupan kita secara batin itu tuh jadi happy gitu. Memang aku ada teman, dia bukan orang yang selalu bahagia, tapi dia ngerasa hidupnya itu nggak berwarna. Padahal kalau dipikir secara logis, ketika aku berada di situ seharusnya aku udah bisa bahagia gitu. Rupanya bagi dia enggak, ya karena kayak flat aja, nggak ada suatu hal yang dikejar, nggak ada suatu hal yang bakal jadi cerita yang membanggakan, nggak ada suatu hal yang buat dia ngerasa bahagia terus gitu. Habis itu aku tanya, gimana perasaanmu pada saat kau berada di situ untuk pertama kali? Di situ dia bilang ya, oh senang ini segala macam gini bla bla lah gitu. Tapi pada akhirnya enggak gitu. Habis itu aku bilang, yang membuat itu nggak bahagia karena nggak menikmati aja gitu. Nggak menikmati, maksud aku ya nikmati sedihnya, nikmati bahagianya gitu. Itu karena misalnya ini ada di momen sedih ya, next time cepat atau lambat kita bakalan punya rasa bahagia, kita akan berada di perasaan yang memang benar-benar buat kita bahagia. Walaupun bahagia itu ya nggak kita tebak kan, nggak kita duga juga bakalan seperti apa dan gimana gitu. Itu sih yang aku bilang ke temanku. Dia ngerasa bosan di fasenya dia sekarang gitu. Terus pada saat aku mikir itu kayak makanan suatu hal yang menyenangkan ketika kita dikasih terus-menerus juga bakalan bosan. Yang tadinya kita menganggap itu suatu makanan favorit, lama-lama kayak ya biasa aja gitu. Nggak ini juga nggak menemukan kenikmatan lagi di situ gitu. Jadi ya mulai sekarang nikmatin aja sih momen-momen ini gitu. Nikmatin aja kayak iya memang seperti ini adanya gitu. Ya bukan berarti nggak mau bangkit dari situ, tapi ya prosesnya kan, menikmati proses aja, mensyukuri hasil. Jadi hal itu juga aku terapkan pada saat aku merakit sepeda. Karena memang kalau misalnya kita beli sepeda jadi itu ya nggak ada PR lagi kan, nggak ada kendala apa segala macam gitu. Tapi aku coba untuk membeli perintilannya satu-satu, nyari ini. Memang di situ kayak pusing nih segala macam, tapi pada saat itu ya benar-benar oke, ini aku lagi pusing buat cari barang ini, coba aku nikmatin aja. Karena gini, ya yang membuat pusing adalah udah budgetnya pas-pasan dan nyari peralatannya kan harus sesuai dari apa yang kita keluarkan dari budget ini gitu. Nah di situ tuh nyari yang ini lebih murahnya gimana, yang ini lebih murahnya apa gitu. Terus ya namanya toko online kan, jadi di toko ini ada nggak, di toko ini ada nggak gitu. Yang bikin penting adalah di sini ada, di sini nggak ada, di sini ada. Di sini ada beberapa item tapi ongkos kirimnya mahal. Di sini juga banyak tapi di sini ongkos kirimnya murah tapi barangnya nggak ada itu. Nah tapi kayaknya untuk bicara tentang merakit sepeda di podcast berikutnya lah aku bahas. Ini anggap aja untuk spill tipis-tipis. Ya semoga teman-teman terhibur dari podcastku ini dan terima kasih udah selalu ngedengerin. Oke, itulah cerita dari perasaan dan roller coaster aku Litane Amerta. Sekian dan terima kasih. PM.